Haleluya. Terpujilah Tuhan. Ya, kita bersyukur buat kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, ya, yang menyaksikan video ini. Ya, video ini tidak di live, ya. Ya, nanti kami sharekan, ya, ada di YouTube dan juga ada di channel. Kita punya page halaman GPD Iginasi, ya, di Facebook. Bapak Saudara bisa lihat nanti di sana. Nah, bersyukur buat kesempatan sore hari ini jika kita bersama-sama masih beribadah di rumah, ya, karena ada sebuah halangan yang kita semua orang di seluruh dunia sedang menghadapinya, COVID-19, ya, atau sering dikenal dengan virus corona, ya. Kalau di Jawa itu kon ora, ya, kon ora mangan, kon ora kumpul, kon ora rame-rame. Kon ora itu tidak boleh. Nah, Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk pada perjamuan kudus, ya, tentunya ini adalah sesuatu yang indah buat kita sebagai orang percaya. Waktu berjalan begitu cepat dan sebentar lagi kita juga mau memasuki hari perayaan yang besar buat orang percaya, yaitu hari Paskah, ya. Tidak terasa ternyata sebentar lagi kita sudah mau Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu ada banyak orang hari-hari ini sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, ya. Bahkan bukan hanya orang yang di luar Tuhan, tetapi juga orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan dihantui dengan ketakutan, kekhawatiran. Semua orang berlomba-lomba mencari tutup hidung, apa itu, masker, ya. Banyak orang mencari masker, berlomba-lomba mencari hand sanitizer dan segala keperluan-keperluan untuk melindungi dirinya. Nah, tetapi sekalipun sudah banyak yang punya, tetap perasaan takut, khawatir itu muncul di dalam hati, ya. Jangan-jangan nanti kalau saya ketemu sama ini, jangan-jangan dan lain sebagainya. Nah, tapi kita sebagai gereja Tuhan sudah 2 minggu ini berjalan, 3 minggu ini kita bersama-sama beribadah di rumah, ya, puji Tuhan. Karena ketaatan kita kepada pemerintah, kita bersama-sama dianjurkan untuk ibadah di rumah. Tidak ada sebuah halangan karena judulnya tetap sama, beribadah. Berbedanya biasanya kita beribadah kumpul rame-rame, tetapi minggu-minggu ini kita kumpul bersama dengan keluarga. Tapi yakin dan percaya semua itu ada rencana Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bahwa pertolonganku itu pasti dari Tuhan. Katakan samping kanan kiri, pertolongan Tuhan itu pasti dari Tuhan. Ya, pasti nggak kita dapat pertolongan Tuhan? Pasti, ya. Kalau kita sudah menjaga hidup kita, kita berawas-awas dengan segala sesuatunya, kita sudah mengusahakan yang terbaik, kita berserah sama Tuhan, ya, pasti perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namanya pergumulan selama kita masih hidup pasti ada. Persoalan selama kita hidup pasti ada. Bahkan wabah virus yang ada saat-saat ini, ya, itu salah satu tanda, ya, karena memang ada banyak tanda yang harus menyertai hari akhir dari kedatangan Kristus. Bagaimana semua harus digoncangkan. Apa yang ada di bumi harus digoncangkan, apa yang ada di langit pun akan digoncangkan. Semuanya akan digoncangkan sehingga tinggal tetapi yang tidak tergoncangkan, yaitu firman Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah kesempatan kita sebagai orang percaya untuk membangun persekutuan yang lebih erat lagi dengan Tuhan. Hari-hari ini adalah waktunya untuk kita bersama-sama melihat Tuhan di dalam segala kuasanya, keagungannya, kemuliaannya, dan kemegahannya. Melalui pergumulan-pergumulan ini ada banyak waktu yang kita bisa luangkan untuk
untuk kita membangun kehidupan dengan Tuhan. Yang dulunya nggak pernah belajar untuk melayani, hari ini ketika di rumah Bapak Ibu Saudara belajar melayani. Amin. Yang suami-suami melayani keluarga, ya, yang istri juga sama, ya, suami menyampaikan firman Tuhan, istri pimpin pujian, anak-anak doa syafaat. Wah, luar biasa. Biasanya kalau di gereja nggak pernah, ya kan? Jarang-jarang mungkin pernah, tapi jarang-jarang. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang melatih untuk setiap kita. Baik, kita mau bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 121, ya, bahwa pertolonganku pasti di dalam Tuhan. Kenapa kita harus mempercayai bahwa pertolongan Tuhan itu pasti dalam kehidupan kita? Kita akan mempelajarinya bersama-sama di dalam Mazmur 121. Di sana tentang Tuhan penjaga Israel, ya, judulnya tentang nyanyian ziarah. Nah, kita akan membacanya silih berganti. Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Begini firman Tuhan, saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, dan seterusnya sampai selesai. Ya, Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat kita merenungkan firman Tuhan, yakin dan percaya bahwa firman yang dibaca itu adalah untuk saya. Katakan firman Tuhan untuk saya. Ya, firman Tuhan untuk saya. Pesan hari ini yang Tuhan rindu sampaikan kepada kita, pertolongan Tuhan itu pasti. Segala sesuatu pasti akan segera berlalu. Segala ketakutan yang mencekam dunia, cepat atau lambat, pasti akan berlalu. Saya pernah membaca buku Badai Pasti Berlalu, ya, itu sebuah buku yang baik untuk kita baca dan bagus isinya, ya. Badai pasti berlalu. Tetapi saya diajar oleh dosen saya, dikatakan badai pasti berlalu. Tetapi ingat, suatu saat kalau kita masih hidup, badai pasti datang lagi. Jadi kita harus siap menghadapi badai selanjutnya. Istilahnya, selama kita hidup, yang namanya musibah, yang namanya persoalan, yang namanya masalah, yang namanya hal membuat kita khawatir dan takut, pasti ada. Makanya firman diberikan kepada kita karena Tuhan mau supaya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jikalau nanti kita mau masuk pada perjamuan kudus, kita mau bersama-sama mengingat bagaimana pengorbanan Kristus Yesus yang rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya, Bapak Ibu Saudara, bahkan kita yang percaya dijadikan miliknya. Saat kita dijadikan miliknya, Dia menanggung seluruh keberadaan hidup kita. Itu yang menjadi dasar kenapa kita tidak perlu takut, karena Tuhan pasti tolong kita. Amin. Tuhan pasti tolong saya. Dalam keadaan yang tidak menentu sekarang, ya, yang biasanya setiap hari bisa bekerja, ya, yang biasanya omset dalam berbisnis, berjualan
naik tajam. Hari-hari ini ada banyak orang sedang bergumul dengan keadaan bisnisnya, dengan ekonominya, dengan segala sesuatunya di dalam hal yang tidak menentu ini. Karena ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh penjuru bumi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari teks yang kita baca, kenapa Tuhan mau meneguhkan setiap kita bahwa pertolongannya pasti dalam setiap kita. Kenapa? Ya, pertolongan Tuhan itu pasti. Kita perlu mengenal Tuhan kita dengan baik. Amin. Nah, yang pertama, kenapa pertolongan Tuhan pasti? Itu ada di ayat yang kedua. Dikatakan di sana, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa pertolongan kita pasti? Karena yang pertama adalah Tuhan yang kita sembah dan kita layani adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Semua ada di dalam kendali tangan Tuhan. Dia menciptakan dengan berfirman, maka segala sesuatunya jadi. Itu yang harus membuat kita yakin dan percaya bahwa Dia pasti menyertai setiap kita. Karena kenapa? Dia Allah yang berkuasa. Kalau kita berjalan dengan Allah yang berkuasa, kenapa kita perlu takut? Karena semua yang terjadi dalam hidup kita tidak lepas kendali dari tangan Tuhan. Sekalipun kadang ada hal buruk menghampiri kita, yakin dan percaya kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau tidak perlu ragu, karena Dia pasti tolong kita. Amin. Dia pasti sertai. Pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan melewati lembah kelam, tapi asalkan ia berjalan bersama dengan Tuhan, ia tidak menjadi takut. Kenapa? Karena Dia selalu ada beserta dengan kita. Dia Sang Pencipta, Dia Sang Penguasa. Wah, kalau penguasa yang tolong, segala sesuatunya beres. Ya, penguasa di dunia ini aja ketika dia memberi sebuah perintah, ya, kayak di Jawa Tengah ada seorang anak yang tidak bisa sekolah. Tiba-tiba anak ini ketemu dengan penguasa Jawa Tengah. Ya, siapa tahu penguasa Jawa Tengah? Pak Ganjar Pranowo. Ya, dia udah lama nggak sekolah, dia nggak bisa sekolah karena nggak ada biaya. Tiba-tiba dalam kumpulan besar dia ketemu Pak Ganjar. Terus ditanya sama Pak Ganjar, kowe iki pengen dadi apa to, Lek? Dia cerita, aku pengen sekolah, Pak, tapi aku bahagia. Kalau kamu aku sekolahin mau? Yo, kalau dibayarin mau. Ya wis, kamu sekolah. Biayanya ditanggung. Anak ini nggak perlu berpikir apa ya Pak Ganjar bisa bayarin. Ya, dia dengan segenap hati, iya, oke, siap. Dia percaya dan dia sekolah. Apakah dia perlu memikirkan setiap bulannya dia harus bayar? Tidak. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia belajar dengan baik. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat kita mengiring Tuhan yang berkuasa. Apakah kita perlu memikirkan sesuatu yang menakutkan? Tidak. Karena bersama dengan Tuhan, hal yang menakutkan sekalipun, hal yang terburuk sekalipun, Tuhan bisa menjadikannya itu hal yang baik buat kita. Amin.
Ketika manusia bahkan mereka-rekakan yang jahat, kata Yusuf kepada abang-abangnya, tetapi Tuhan merancangkan itu untuk kebaikan dalam hidupku. Sekalipun virus corona melanda kemana-mana, ya, menghambat pekerjaan kita, menghambat bisnis kita, menghambat usaha kita, menghambat studi kita. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, semua di balik itu semua ada hal positif, ada hal yang baik yang akan kita terima daripada Tuhan. Amin. Nah, kemarin ketika kita melihat, ya Bapak Ibu Saudara lihat di YouTube, ya, dilihat dari satelit NASA, hal yang baik untuk bumi ini dengan terjadinya virus corona. Ya, di Jakarta yang biasanya awannya nggak pernah kelihatan, ya, setelah beberapa hari terjangkit virus corona, udaranya semakin membaik, ya kan? Udara Jakarta itu kotor sekali, ya, nomor berapa terburuk pencemaran udara di kota Jakarta. Tapi sejak terjadi virus corona, kota Jakarta udaranya jadi bersih, nggak macet, ya. Bahkan di kota-kota besar di dunia ini pun banyak kota-kota yang tempatnya menjadi bersih udaranya, ya. Terus di beberapa tempat di mana salju semakin mengkikis, tetapi dengan adanya corona ini salju-salju yang ada di sana kembali membeku. Ya, ada perbaikan ekosistem dari dunia ini. Yang kedua, keluarga. Melalui virus ini, yang biasanya papa mama pagi-pagi udah berangkat, nggak tahu kemana, nggak pernah ketemu, beberapa minggu ini keluarga bisa ketemu sama anak, bapak mama bisa bermain di rumah, bisa belajar bersama dengan orang tua, bisa bermain bersama dengan orang tua, bisa beribadah bersama dengan orang tua, bisa melakukan aktivitas dengan orang tua. Hal-hal yang tidak pernah dilakukan hari-hari ini itu lagi dilakukan kembali. Jadi sebenarnya ada banyak hal positif. Begitu juga dengan gereja jemaat yang gak biasa melayani, tapi hari-hari ini di rumah belajar untuk melayani, belajar untuk ibadah dengan sungguh hati. Di sana terlihat sebuah motivasi, apakah tulus dalam mencari Tuhan atau tidak. Kalau yang gak tulus mencari Tuhan, dari gereja sudah dijadwal jam 5 kita ibadah, tapi karena di rumah ini dimulai derekan gampang ibadah, pokoknya nggak turu, ya. Kalau mau tidur nanti aja doanya baru ibadah. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kendali tangan Tuhan, semuanya adalah baik. Nah, jadi dengan persoalan ini, pertolongan kita pasti, karena kita berjalan dengan Tuhan yang berkuasa. Katakan amin. Yang kedua, kenapa pertolongan kita pasti di dalam Tuhan? Karena yang kedua adalah Tuhan itu sang pemelihara. Ya, Tuhan itu sang pemelihara. Ada di ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, sesungguhnya tidak terlelap dan tertidur penjaga Israel. Ayat yang ketiga, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang memperhatikan kita. Dia mengawasi kita. Dia melihat kita seperti bapak yang memperhatikan anaknya. Ya, bapak yang udah punya anak pasti tahu
Ketika anaknya belajar berjalan, dia akan memperhatikan anaknya sedemikian cermat, jangan-jangan nanti jatuh. Seorang bapak yang memperhatikan anaknya yang sudah kelas 1 SD, tentunya bapak yang baik, bukan bapak yang tidak baik ya. Bapak yang baik, dia akan memperhatikan kehidupan anaknya, pergaulan anaknya, keadaan anaknya akan diperhatikan. Ketika ada yang tidak benar, diluruskan. Nah, begitu juga dengan Tuhan kita. Dia Tuhan Sang Pemelihara. Dia tidak pernah terlelap. Di dunia ini ada bodyguard yang bisa menjaga orang-orang yang membayarnya. Tetapi bodyguard ada juga waktunya capek dan ngantuk. Satpam juga sama. Satpam dibayar, memang mereka bekerja, tetapi mereka juga terbatas. Sekalipun mereka bekerja sip-sipan, tentu ada titik capek dalam diri mereka. Tetapi Tuhan kita tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Bahkan Alkitab mencatat tidak pernah terlelap. Dia selalu mengawasi kita, memperhatikan kita. Bahkan saat kita tidur sekalipun, Tuhan tetap memperhatikan kita. Katakan amin. Nah, Tuhan Sang Pemelihara. Siapa yang dipelihara oleh Tuhan? Dalam teks ini ada dua hal. Yang pertama, Tuhan memelihara setiap pribadi. Ada di ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau ya terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ya, setiap pribadi kita ternyata dijaga oleh Tuhan. Amin. Dipelihara olehnya. Mungkin kita berpikir, aduh, ini bangsa Indonesia kalau lockdown gimana? Nanti kalau persediaan beras habis gimana? Nanti kalau toko-toko pada tutup gimana? Ya, makanya banyak orang akhirnya pada borong. Ya puji Tuhan yang duitnya banyak. Lah kayaknya kepribet. Duitnya pas-pasan. Pas untuk beli beras hari ini, besok gak tahu makan apa. Saya mau katakan kepada kita, Tuhan pelihara. Amin. Dia yang akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, segala sesuatu yang kita butuhkan. Di dalam segala sesuatunya, Tuhan yang akan menyediakan. Dia memelihara. Nah, Tuhan memelihara setiap pribadi. Dan juga di ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Israel itu kelompok, banyak orang. Tuhan bukan hanya pelihara kita pribadi, tetapi keluarga GBDI Kinasih juga dipelihara oleh Tuhan. Kita bersama-sama terus berdoa supaya semua ini cepat berlalu. Kita terus boleh melihat dan menyaksikan pribadi Tuhan yang ajaib itu, bahwa Dia sanggup memelihara keadaan kita di tengah goncangan dunia ini. Dia sanggup memelihara pribadi lepas pribadi. Dia juga sanggup memelihara seluruh jemaat Tuhan GBDI Kinasih. Bahkan untuk anak-anak Tuhan yang lain, Tuhan juga yang akan memelihara. Karena kita adalah satu kesatuan di dalam Kristus. Dia sudah menyelamatkan kita. Dia sudah menjadikan kita menjadi milik kepunyaannya. Katakan amin. Yang terakhir, kenapa pertolongan Tuhan itu pasti? Yang pertama, Tuhan
itu berkuasa. Yang kedua, Tuhan itu pemelihara. Yang ketiga, Tuhan itu peduli. Ya, Tuhan itu peduli. Ayat 5 dan ayat yang ke-6 dikatakan di sana, Tuhanlah penjaga, Tuhanlah naungan di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mau keluar dari rumah, pikir-pikir, aduh, nanti keluar ketemu orang yang kena virus, aduh, ya kan, di rumah terus, bosan, ya kan, gimana ini, bingung, perasaannya campur aduk. Batuk sedikit, aduh, jangan-jangan saya gimana ini, ya, demam sedikit, aduh, tanda-tanda, ya, jangan deket-deket. Saya sama istri saya kemarin gitu, jangan deket-deket sama saya demam, karena saya kemarin belum makan, ya, belum makan. Memang saya kemarin keluar karena harus ke bank, ya, harus ke bank, saya keluar, ya. Tapi saya keluar itu belum makan, ya, keluar belum makan, belum mandi sengaja, karena nanti selesai keluar, daripada saya udah mandi keluar pulang mandi lagi, ya kan. Nah, jadi sebelum keluar saya nggak mandi dulu. Jadi akhirnya saya keluar ke bank, ya, saya nyelesain administrasi di bank, ya, ambil uang dan lain sebagainya. Nah, terus mau transfer juga kemarin ke adik, ke Nael, ya, transfer di BRI itu ngantri lama sekali. Di belakang saya batuk-batuk terus, aduh, ya kan, udah di belakang saya batuk-batuk terus, ngantri lama, ngantrinya nggak boleh masuk, semua ngantri di depan, ya, di parkiran, semua berjejer baris. Ini orang di belakang saya juga mondar mandir terus, dah, ya, selesai pulang, nah, selesai pulang terus mandi, ya, mandi baru makan dulu atau bikin vitamin C dulu, ya? Oh, makan nggak lama makan saya bikin vitamin C, ya, saya minum vitamin C. Nggak lama setelah itu saya masuk tidur sebentar, bangun tidur demam. Aduh, saya baru keluar ini demam. Saya bilang, istri tiba-tiba datang, ya. Saya bilang, jangan dekat-dekat, aku demam. Sampai tidur saya bilang, kamu tidur jauh-jauh dari saya. Saya mau lihat dulu ini demam kenapa ini, jangan-jangan karena saya baru keluar ini. Ternyata cek karena saya habis mandi baru makan terus langsung minum vitamin C. Nah, itu akhirnya menyebabkan saya demam. Nah, tapi puji Tuhan bukan karena itu. Nah, perasaan bercampur aduk. Ya, saya udah berpikir, Tuhan ini gimana, ya, saya berlutut sama Tuhan tolonglah jauhkan, ya, virus-virus itu dari hidup saya. Ya, saya keluar juga tidak sengaja Tuhan, karena ini kebutuhan. Jadi saya harus keluar, ya, kalau enggak juga saya nggak mau keluar. Padahal dia keluar kemana-mana, ya, tapi terpelihara oleh karena Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat perasaan kita tidak ada yang mengerti sekalipun, Tuhan sebagai penjaga kita, Dia juga mengerti. Saat kita bergumul, tidak ada seorang pun yang bisa kita andalkan dalam hidup
hidup kita. Tidak ada seorang pun yang bisa kita harapkan dalam hidup kita. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa mendampingi kita, peduli dengan keadaan kita. Percayalah, Tuhan Yesus Kristus, Dia peduli, Dia memperhatikan, bahkan Dia melindungi keadaan kita. Bahkan terik matahari tidak diizinkan untuk menyengat kita kalau bukan kehendak Tuhan. Kalau hari-hari ini orang-orang berlomba cari terik matahari, pagi-pagi hujan, hujan gak jadi berjemur. Tapi segala sesuatu apapun Tuhan tidak akan izinkan menyentuh kita saat kita berjalan bersama dengan Tuhan dan tidak seizin dari Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita dan kita bergaulnya sama Tuhan baik dan itu buruk, jangan takut. Itu semua terjadi atas izin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi atas hidup kita, ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan, dan semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, saat kita nanti masuk pada perjamuan kudus, kita mau belajar tentang pengenalan akan Tuhan ini, sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir dengan hari-hari ini, tetapi kita akan terus melihat bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa Tuhan itu pemelihara, bahwa Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang peduli. Karena kekuasaannya, Dia memerdekakan kita menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Bapa di surga, dan kita dilayakkan untuk masuk pada perjamuan kudus. Karena kekuasaan Tuhan, Dia sanggup memelihara kehidupan kita. Nyawanya saja Dia relakan untuk kita, apalagi hal yang lain. Tuhan juga sanggup mengadakan pemeliharaannya atas hidup kita. Karena Tuhan pasti memelihara orang-orang yang hidup mengasihi Dia. Oleh karena kekuasaannya, Dia juga peduli dengan setiap kita. Dan di dalam kepeduliannya itu, Dia pikul salibnya di atas kayu salib. Tuhan pikirkan perasaan atas kehidupan kita, bahwa anakku tidak sanggup untuk menanggung penderitaan di atas kayu salib itu. Makanya aku menggantikannya. Dia mati di sana. Itu karena Dia peduli dengan masa depan kita. Dia peduli dengan kekekalan kita. Dia peduli dengan kehidupan kita. Sehingga akhirnya ayat yang ke-8 menjadi penutup buat kita. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Janjinya dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai umat pilihannya. Kita bersama-sama berdoa untuk kita sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kami bersyukur dan